muhasabah, sebab hilangnya ilmu, dan tersebarnya kebodohan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan orang-orang lemah yang bersikap diam atas kezaliman dan tidak mencegah orang yang berbuat zalim dengan siksa Allah Azza wa Jalla yang akan mengenai mereka semua. Tidak ada di antara mereka yang luput. Sesungguhnya, apabila manusia melihat orang zalim, dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal 25. Azab Allah Azza wa Jalla itu sangatlah pedih. Jika azab itu diturunkan di suatu tempat, maka ia akan menimpa semua orang yang ada di tempat tersebut, baik orang soleh ahli ibadah maupun ahli maksiat. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memperingatkan kaum mukminin agar senantiasa membentengi diri mereka dari siksa tersebut dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, serta menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Sebab, jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kemungkaran akan menyebar dan kerusakan akan meluas. Bila kondisi sudah demikian, maka azab pun akan diturunkan kepada seluruh masyarakat. Di antara kerusakan yang timbul akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah para pelaku maksiat dan dosa akan semakin berani untuk terus melakukan perbuatan nistanya. Sehingga sedikit demi sedikit akan sirnalah cahaya kebenaran dari tengah-tengah umat manusia. Sebagai gantinya, maksiat akan merajalela, keburukan dan kekejian akan terus bertambah, dan pada akhirnya tidak mungkin lagi untuk dihilangkan. Perbuatan munkar akan menjadi baik dan indah di mata halayak ramai. Kemudian mereka pun akan menjadi pengikut para pelaku maksiat. Salah satu sebab hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra 36. Setelah menyebutkan pendapat para salaf tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah bahwa Allah Azza wa Jalla melarang berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan persangkaan yang merupakan perkiraan dan hayalan. Tafsir Al-Quranul Azim, Quran Surat Al-Isra 36. Saudaraku, Imam Ali bin Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah berkata, barang siapa berbicara tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya, dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Quran Surat Al-Qahas 50. Kitab Minha Ilahiyah fi Tahdzib Syar'at Tahawiyah, Helm 393. Karena tersebar luasnya kemungkaran tanpa adanya seorang pun dari ahli ilmu yang mengingkarinya, para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan mendiamkannya, sehingga akan membentuk anggapan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebatilan. Bahkan bisa jadi mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik untuk dikerjakan. Selanjutnya, sikap menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan mengharamkan hal-hal yang dihalalkannya pun akan semakin merajalela. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi di mana-mana. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, agar cahaya kebenaran tidak sirna untuk meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.